Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran kita adalah mengenai matriks. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai matriks, kalian harus terlebih dahulu mengerti apa itu definisi matriks. Matriks adalah suatu himpunan bilangan atau variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom dalam bentuk persegi panjang yang ditempatkan di antara dua tanda kurung biasa atau kurung siku. Jadi, dalam menuliskan matriks, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, matriks harus dituliskan menggunakan huruf kapital. Kemudian, diberi kurung, hanya ada dua kurung yang diperbolehkan, yaitu kurung biasa ataupun kurung siku. Di dalam matriks, kita mengenal yang namanya baris, kolom, dan juga elemen. Baris adalah susunan bilangan yang disusun secara mendatar atau horizontal. Sedangkan kolom adalah suatu bilangan yang dituliskan secara tegak atau vertikal. Sedangkan elemen matriks adalah bilangan-bilangan yang menyusun suatu matriks, dapat dinyatakan dalam posisi baris maupun kolom. Di dalam matriks, kita juga mengenal yang namanya ordo matriks, atau biasa kita sebut sebagai ukuran matriks. Ordo matriks dituliskan sebagai M dikali N, di mana M menunjukkan banyaknya baris dan N menunjukkan banyaknya kolom dari suatu matriks. Sesuai gambar yang ada di sini, elemen A11 berarti elemen pada baris pertama, kolom pertama. Seperti yang ditunjukkan oleh kursor ini. Sedangkan apabila kita A32, elemen A32 artinya elemen atau angka yang berada pada baris ketiga, kolom kedua. Begitu seterusnya. Seperti contoh nomor 1 yang ada di sini, angka 1 menempati elemen baris pertama, kolom pertama. Sedangkan angka 8 menempati elemen baris ketiga, kolom kedua. Sedangkan ordo dari matriks itu adalah 3 kali 3. Karena banyaknya baris ada 3 dan juga banyaknya kolom ada 3. Selanjutnya yang kita akan pelajari adalah jenis-jenis matriks. Ada beberapa jenis matriks yang harus kalian ketahui, tetapi tidak perlu kalian hafalkan. Di antaranya yaitu matriks persegi. Dari namanya, matriks persegi berarti berbentuk persegi, yang artinya banyaknya baris dan kolom haruslah sama. Misalnya, matriks berordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu matriks baris. Matriks baris artinya matriks yang hanya mempunyai elemen satu baris. Atau dengan kata lain, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Begitu sebaliknya, untuk matriks kolom artinya matriks yang mempunyai elemen hanya satu kolom. Sedangkan matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya adalah angka 0. Entah itu adalah matriks berordo 2 kali 2, 3 kali 3, ataupun seperti matriks B di sini, yang ordonya 1 kali 1. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemen di luar diagonal adalah 0. Diagonal utama adalah yang saya beri warna merah. Sedangkan elemen lainnya di luar diagonal bernilai 0. Selanjutnya
Matrik identitas atau matrik satuan tidak jauh berbeda dengan matrik diagonal. Yang membedakan dengan matrik diagonal adalah elemen pada diagonal utamanya haruslah angka 1. Dan selain elemen pada diagonal utama harus elemen 0. Selanjutnya adalah matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama. Tidak harus angka 1, tetapi harus sama. Dan tidak boleh bernilai 0. Sedangkan untuk elemen yang lainnya di luar diagonal utama haruslah bernilai 0. Selanjutnya ada matriks segitiga atas dan juga matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas seperti yang saya tunjukkan pada gambar, ada gambar segitiga di atas. Untuk matriks segitiga atas, bagian bawah dari matrik yang bukan merupakan segitiga haruslah bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga bawah seperti gambar, elemen selain yang membentuk segitiga dia harus bernilai 0. Sedangkan angka yang membentuk matriks segitiga bawah dan maupun matriks segitiga atas boleh sebarang angka. Selanjutnya adalah matriks simetris atau symmetric matrix. Adalah matrik berbentuk buncur sangkar di mana elemennya yang ke AIJ sama dengan ke AIJ atau AIJ sama dengan AIJ untuk semua I dan J. Artinya untuk elemen matrik misalkan matrik baris 1 kolom 2 atau A12 elemennya sama dengan matrik kolom 1 baris 2. Dan sebaliknya A13 pasti akan sama elemennya dengan A31 baris ketiga kolom pertama. Jika cukup jelas untuk definisi matrik dan juga jenis-jenis matrik, maka selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai kesamaan dua matriks atau yang bisa kita sebut sebagai kesamaan matrik. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi kesamaan dua matrik. Beberapa di antaranya yaitu kedua matriks harus memiliki ordo yang sama atau ukuran yang sama. Misalkan matriks A berukuran 2x3, maka matriks B juga harus berukuran 2x3. Syarat yang kedua, elemen-elemen yang seletak atau yang letaknya sama harus sama. Misalkan seperti contoh soal nomor 1. Kita mempunyai matriks A, B, dan C. Pertanyaannya, apakah matriks A sama dengan matriks B? Kita harus mengecek terlebih dahulu apakah kedua syarat dari kesamaan dua matriks sudah dipenuhi. Yang pertama adalah ordonya sama. Apakah matrik A dan matrik B berordo sama? Ya, matrik A dan matrik B sama-sama berordo 2x2 karena memiliki baris berjumlah 2 dan kolom berjumlah 2. Kemudian syarat yang kedua, apakah matrik A dan matrik B memiliki elemen-elemen seletak yang sama? Misalkan, pada matrik A, elemen baris pertama kolom pertama adalah 1. Apakah elemen pada matrik B pada baris pertama kolom pertama adalah 1 juga? Oh, ternyata sama. Dan kita lakukan hal semacam itu untuk semua elemen. 3, 3 sama. 4, 4 sama. Yang membedakan adalah pada matrik A, elemen baris pertama kolom kedua adalah 2. Sedangkan pada matrik B, elemen baris pertama kolom kedua adalah negatif 3. Karena itu, matrik A dan matrik B tidak sama, sehingga tidak bisa memenuhi kesamaan dua matrik. Selanjutnya,
Setelah kita memahami definisi awal dari kesamaan dua matrik, selanjutnya hal itu akan kita gunakan dalam menentukan elemen matriks yang hilang. Dalam hal ini bisa dilihat dari contoh soal nomor 2. Diketahui matrik A dengan elemen 2, negatif 7, 5, dan 4, sedangkan matriks B 2, negatif 7, X, dan 2Y. Jika A sama dengan B, dengan kata lain A dan B itu sama atau memenuhi kesamaan dua matrik, kita diminta untuk menentukan nilai X dan juga nilai Y. Maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan setiap elemen yang seletak. 2 sudah sama. Negatif 7, negatif 7 sudah sama. Selanjutnya 5 sama dengan X karena elemennya saling seletak. Maka bisa disimpulkan nilai X adalah 5. Selanjutnya 4 sama dengan 2Y. Bisa kita tuliskan seperti ini. Lalu kita cari nilai Y-nya karena kita harus menentukan nilai X dan Y. Kita temukan Y sama dengan 2. Jadi nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 2. Jika sudah memahami mengenai kesamaan dua matrik, selanjutnya ada yang disebut sebagai transpose matrik. Transpose matrik adalah matriks baru yang merupakan hasil transpose atau pertukaran baris dan kolom. Secara singkatnya, apabila kita mempunyai matriks A seperti ini, maka A transposnya adalah kebalikannya. Yang awalnya baris, kita ubah dia menjadi kolom. Yang awalnya kolom, kita ubah dia menjadi baris. Seperti itu. Jika matrik A mempunyai ordo 2 kali 3, karena dia memiliki 2 baris dan 3 kolom, maka A transposnya akan berukuran 3 kali 2. Memiliki 3 baris dan 2 kolom. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Sebagai contoh, matrik B ordonya 2 kali 3, maka B transpose akan menjadi berordo 3 kali 2 dengan elemen masing-masingnya seperti ini. Yang awalnya baris pada matrik B menjadi kolom pada matrik B transpose. Selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan latihan soal 1 dan mengumpulkan jawabannya pada Google Classroom. Apabila ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan, dapat kalian tanyakan lewat komentar pada YouTube. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.